56. Lanjut dulu. Hah? Lapar makan lagi? Al hadisul hadi wastalasun. Hadis yang ke-31. An Abil Abbas Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abi Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu taala, ia berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin. Ya Rasul, tunjukkan aku atas suatu amalan. Idza amiltuhu ahabbanillahu. Kalau saya mengerjakan itu, Allah akan mencintai aku. Wa ahabbanin nasu, dan manusia pun akan mencintai aku. Ajarkan kepadaku, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang kalau saya lakukan, Allah dan manusia yang lain akan mencintai. Apa kata Nabi? Faqala, Nabi bersabda, izhad, berbuatlah zuhud. Pada fit dunya yuhibbuka, berbuat zuhudlah kamu dalam urusan dunia, maka Allah akan mencintai kamu. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah juga kamu terhadap apa yang menjadi kebutuhan manusia. Yuhibbukan nasu, maka manusia akan mencintai kamu. Zuhud, kalau zuhud dari dunia, Allah yang cinta. Maksudnya nggak banyak butuh kepada. Zuhud dari apa yang ada pada orang lain, pokoknya nggak ngurusin apa yang ada di orang lain, maka mereka akan senang kepada. Yang bikin kita enak itu kan, uang ngapa-ngapain gitu, rese amat orang ini, gitu ya, ngeresein aja, kerjanya ngeresein dapur orang aja. Kalau orang lain dapat rezeki pusing. Dapur ada kan? Iya. Harus dapur banyak. Ya iyalah, dapur kan bukan dapurnya ngebul apa enggak. Kan ada orang yang kerjanya gitu. Itu kalau orang dapat duit, sibuk luar biasa. Kalau Bapak jadi dewan hakim, semua orang pada pusing. Itu gitu. Ya biasa itu kayak gitu tuh. Ya. Lagi cerita Pak. Ya iya. Kan ada yang kayak gitu. Saya enggak. Oh ya. Enggak. Itu udah dengar langsung sekarang. Udah takut. Ngertiin ceki aja enggak. Enggak, apa jadi hakimnya enggak. Ya, Iya makanya enggak jadi hakim. Berarti zuhud. Apa yang ada pada. Tapi orang-orang lain tuh kan ada yang enggak zuhud sama saya. Ada yang enggak zuhud sama saya. Mohon itu. Enggak suzon, tahu. Saya tahu kerjaan mereka itu. Bapak ceki itu. Iya bukan. Biar dia nonton. Lagi live. Biar dia nonton, kali-kali aja dia nonton. Oh, bahwa sebenarnya Bapak itu marah. Cuma hebatnya saya, dia nggak pernah berani di depan saya. Beraninya ngomong sama orang. Nanti Bapak itu jangan dijadiin dewan hakim. Banyak kayak gitu. Itu nggak bakal zuhud. Kalau begitu, saya nggak bakal senang sama dia. Tapi ini cuma contoh sebenarnya, contoh. Ya. Kalau dia ngusirin saya, itu nggak bakal ya senang sama dia. Itu contoh aja ini. Contoh kalau kayak contoh. Masih serius-serius kalau dia. Bener. Makanya tadi saya bilang nggak apa-apa biar dia nonton. Ya karena belum tentu yang nonton itu ada. Nggak ada. Aslinya nggak ada yang kayak gitu. Semua orang baik sama saya kecuali yang jahat. Nggak baik. Itu aja saya gampang. Gitu. Yang lain baik semua sama saya kecuali yang jahat aja. Saya baik. Ya berarti bukan yang jahat. Bukan jahat. Ngono wae. Gitu aja kok aja. Walaupun sering bolos rawa pode. Ya bukti baik ya. Jangan mengklaim baik sebelum membuktikan kebaikannya. Asik. Iya enggak? Asik. Kan ngaji, Bang. Nah ya artinya ngaji itu kan kebaikan untuk Pak D sendiri. Kebaikan sama saya kan belum terbukti. Apa mijitin gitu. Apa? Bekam apa. Baru terbukti Enggak boleh kebaikan. diomong-ngomongin, Bang. Ya enggak apa-apa kalau ngomong sama saya. Ya Hamdan sudah terbukti kebaikannya sama saya. Baru datang belum ngaji udah disuguhin makanan. Terus belum selesai ngajinya udah disuruh makan lagi. Ini sebenarnya nyuruh makan lagi apa marah ngambek. Ya, ada bungkusin alhamdulillah. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi isnadin hasanati. I'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hassa 'ala taqlili minad dunya
wazuhdi fiha. Ketahuilah bahwa Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan menganjurkan menyuruh alat taklili untuk taklilia untuk zuhud, mengurangi urusan dunia, wazuhdi dan zuhud terhadap urusan zuhud di dalam urusan dunia. Wa qala kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Kamu kalau di dunia ini, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu itu gharib, orang asing. Biasanya kalau orang asing pelanga, pelongo aja nggak banyak tingkah. Iya kan ya? Iya kan? Au abiru sabilin, atau orang yang melewati satu jalan. Dalam bahasa kita pengembara. Abiri sabilin hatta tagtasilu. Jadi orang abiri lewat abaro itu apa? Menyeberang. Ya, abaro sabilin berarti melewati melintas. Di Quran itu kan la taqrabus salata wa antum ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardu ala safarin aw bukan ya ayyuhallazina amanu ini ya surat An-Nisa ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata, bener tadi anilah la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Enggak boleh juga masuk ke dalam masjid untuk sholat orang junub illa abiri sabilin, kecuali orang yang sekedar lewat. Kalau lewat orang junub, kalau memang rumahnya di situ ya boleh lewat masjid. Tapi kalau muksu fil masjid nggak boleh. Muksu itu apa muksu? Masuk katanya. Muksu itu masuk. Muksu itu diam. Apa? Menetap. Jadi bahasa Jawa mukso. Apa mukso itu apa? Iya mukso. Diam tuh sampai hilang tuh ya deh. Ya Pak Dela yang pakar itu. Prabu Siliwangi itu kan mukso, nggak ketahuan di mana kuburannya. Ada bukunya. Qala hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kata Nabi, cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan, segala dosa kita ini banyak kita lakukan karena kita hubbud dunya. Mencuri hubbud dunya. Terus apa lagi? Gus. Membunuh hubbud dunya. Iri dengki hubbud, pokoknya itulah ya. Pokoknya kalau cinta dunia ya pangkalnya dari situlah. Kenapa kamu nyolong? Ya itu Pak, pengen beli HP. Nah ya udah itu hubbud dunia. Banyak yang kayak gitu. Cek sabotase nih, kok kecil suaranya? Tahu Bang enggak? Wafi, oh iya ditekan di situ sampai wafi hadisin akhar, hadis lain mengatakan inna zahida fid dunya yurihu qalbuhu fid dunya wal akhirah. Cek satu, sesungguhnya zuhud dalam urusan ketahanan itu Gus, itu kan kabelnya itu apa ya Pak? Ketahan tuh kan geser lagi dikit. Ketahanan sesungguhnya zuhud dalam urusan dunia. Orang yang zahid, orang yang zuhud terhadap dunia itu yurihu qalbuhu fid dunya wal akhirah, maka hatinya akan senang dan bahagia di dunia maupun akhirat. Orang yang apa sih dunia ini, istilahnya gitu. Ya tetap butuh makan Mas Eko, ya tetap butuh makan, tetap butuh kendaraan, tapi bukan semata-mata hidupnya ini untuk meraih mencari makan dan kendaraan. Nah, biasa aja gitu. Tapi bukan untuk itu sebagai tujuannya, tapi dia menjadikan makanan, kendaraan, harta itu sebagai fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma bisa ngomong doang, aslinya saya ya hubud dunia juga kali saya ini. Asik. Aslinya kali. Tinggal dikit-dikit aja ya belajar. Oh, waduh ternyata ada di kitabnya kayak gini. Gak boleh ya. Harus sadar ya.
Waraghibu fid dunya yat'abu qalbuhu fid dunya wal akhirah. Sebaliknya orang yang sangat cinta dunia itu hatinya akan lelah, hatinya akan capek sendiri ngurusin dunia dan akhirat. Ya kan? Lunas motor, ngeredit mobil, lunas mobil, pengen ngeredit lagi. Wah. Setelah tamu pun. Oh kan ngeredit terus. Ngeredit terus. Lunas AC, lunas HP, ngeredit HP. Udah punya AC, sini ya. lunas HP, ngeredit TV, TV lunas, beli HP lagi. Siap-siap Bun. Tanggal 11 jatuh tempo. Terakhir sekali lagi Bunnya. Berarti nambah lagi. Berarti aneh humput dunia. Tapi saya itu kan pakai alibi. Saya kan ngeridit itu karena untuk kebutuhan fasilitas anak saya dalam mengikuti pendidikan yang melalui HP daring. Asik. Asik. Padahal kalau nggak daring diambil bapaknya. Dah, bapak aja yang pegang. Sekarang nggak apa-apa pakai. Kalau nanti kalau udah aktif, dia udah sekolah, nggak usah sekolah bawa HP. Main HP terus. Padahal biar dibawa bapaknya. Wa'lam anna man fid dunya dhaifun wa ma fi yadayhi ariyatun. Ketahuilah bahwa orang di dunia itu dhaifun, hanya seperti tamu. Kamu tuh tamu di sini. Ya. Apa yang ada di kamu? Siap Kiai, izin Kiai. Masya Allah. Izin Kiai. Wa ma fi yadihi ariyatun, apa yang ada di tangan dia itu merupakan ariyah. Apa ariyah Mang Dian? Pinjaman. Ariyah fikih muamalah. Bang. Wa anna dhaifa murtahilun. Jadi kalau kita ini tamu, ketahuilah bahwa tamu itu pasti berlalu. Ya pasti pergi. Memang ada tamu tetap di situ. Ada nggak tamu nggak pergi? Ada nggak? Ngerampok sabotase itu mah kalau tamu nggak pergi. Ada Pak. Jadi Iskandar muda. Lu masih pergi. Saudaranya Pak D. Wal ariyah marduda, pinjaman mesti harus dikembalikan. Wad dunya ardun uridu hadirun ya'kulu minhal birru al barru wal fajir. Dunia ini disiapkan untuk orang yang hadir. Ya untuk orang semua orang. Yang dunia ini ya'kulu minha, makan di dunia ini al barru wal fajir. Yang baik mau yang kriminal, yang soleh sama yang toleh, semuanya makan di dunia ini. Ya, iya nggak? Iya, memang disiapkan untuk orang yang ada ya, siapa saja. Wahia mabghudatun li awliya illa muhibbatun li ahliha. Maka kalau begitu dunia ini mabghudah, dibenci li auliya illa oleh para waliullah, muhabbabatun li ahliha, tapi dicintai oleh orang yang mengejar dunia, ahli dunia, orang yang mengejar dunia. Faman syarikahum fi coba kan salah. Faman syarikahum fi mahbubihim abghaduhu, maka barang siapa yang berserikat, gabung, join, merger sama orang-orang yang cinta dunia, ya, fi mahbubihim, dalam kecintaan mereka mengejar dunia, abghaduhu, mereka itu akan dibenci. Waqad arsada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'ila ila tarkiha bizuhdi fiha. Nabi menasihati orang yang bertanya itu untuk meninggalkan dunia, maksudnya itu meninggalkan dunia dengan bersikap zuhud di dalamnya. Wa wa'adahu ala dzalika hubballahi ta'ala wa huwa ridahu anhu. Dan Nabi menjanjikan kepada orang itu kecintaan Allah kepadanya, yaitu Allah meridhoi terhadap apa yang dia lakukan. Fa inna habballahi ta'ala li'ibadihi ridahu anhum. Karena sesungguhnya
Kecintaan Allah kepada seorang hamba itu menunjukkan bahwa itu adalah ridhonya Allah kepada mereka. Wa arsyadahu ila zuhdi fima fi aidin nas. Nabi juga menasihati dia untuk zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Enggak usah ngurusin apa yang punya orang. Ya, in arada muhibbatan nasi lahu wa taraka hubbad dunya fa innahu laisa fi aidin nasi syai'un yatabaghaduna alaihi wa yatanafasuna fihi illa dunya. Maka kalau dia menghendaki in arada muhibbatan nasi lahu, ya, kalau manusia itu menghendaki apa yang dicintai oleh manusia, ya, meninggalkan kecintaan terhadap dunia. Saya maksudnya gini, kalau kamu nggak senang apa yang ada di orang lain, kalau kamu meninggalkan kecintaan terhadap dunia, fa inna laisa fi aidin nas, maka tidak ada alasan bagi orang, laisa fi laisa, secara bahasa kan, maka tidak ada di tangan manusia syai'un, maksudnya tidak ada alasan apapun, tidak ada suatu alasan apapun bagi manusia untuk yatabaghaduna alai, untuk saling membenci. Untuk apa saya saling membenci sama Gusluk? Kalau saya nggak senang apa yang ada di Gusluk, Gusluk juga nggak ngerasain apa yang ada di saya. Kenapa terjadi saling membenci? Karena saya ngurusin punya dia, dia ngurusin punya saya. Maka akhirnya yang muncul yatabaghadun wa yatanafasun, saling membenci, saling berlomba-lomba. Yatanafasun itu berlomba-lomba, yatanafasul mutanafisun. Fihi illa dunya, maka tidak ada alasan lain orang berlomba-lomba, orang saling bermusuhan kecuali disebabkan karena mencari dunia. Ya udah gitu. Jadi kuncinya gimana supaya kita nggak misu-misuan, nggak rebutan, nggak apa Gus, nggak berlomba-lomba saing-saingan. Ya, resepnya apa? Zuhud fima fi aidin. Kita mau orang ngurus dua mobil, udah gitu. Sama yang punya mobil juga, ya terserah, lo mau miskin mau gak makan, santai aja dia. Yang mau bantu gitu aja, nggak ngeribetin. Alah dasar miskin, gak punya kerjaan segala macam kan, dasar malas. Istrinya mau dia apa? Wah, lo malas sewatin apa yang ada di orang lain, itu nggak boleh. Ya coba jajal aja, kalau nggak malah ribut. Nah, itu yang kayak kan. Ya pasti malah ujung-ujungnya saling yatabaghadun, saling membenci. Wa yatanafasun, awas nanti kalau saya, mestinya gitu kalimatnya, ya kan? Iya. Hidupnya kesini Pak, saudara saya Pak. Enggak usah ke pintu, awas Mas Eko, jangan di pintu maksudnya, awas nanti kalau saya mau keluar susah kamu di pintunya, di pintu gitu. Saya nggak lanjut tadi. Awas nanti kalau saya kan gitu doang mau keluar, kalau kamu di pintu nggak awas susah saya keluar. Qala sallallahu alaihi wasallam man kanatil akhiratu hammahu, apa orang yang akhirat itu menjadi cita-citanya, menjadi tujuannya, jama'allahu syamlahu, Allah akan menyatukan keinginannya, rencananya, apa itu namanya? Ya itunya lah pokoknya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan kecukupan di dalam hatinya. Wes diberi kecukupan terus. Ya. Wa atatsud dunya akan datang kepadanya, wa hiya raghimatun, dan dunia itu akan dunia akan datang kepadanya, dan dunia itu akan memberikan kecukupan baginya. Wa man kanatid dunya hammuha, barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, menjadi prioritasnya, syattatallahu syamlahu, Allah akan mencarut-marutkan, mencerai-beraikan apa rencananya, mencerai-beraikan
ya apa didoain gitu ya, wasyattid syumula a'daina ya. Ya Allah, cerai beraikan rencana kejahatan orang-orang yang menjadi musuh-musuh kami. Kan ada doanya gitu ya dalam istighosah itu ya Gus ya. Nah itu. Allah akan cerai beraikan rencana mereka ya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan menjadikan di antara kedua matanya itu rasa kurang terus. Fakir terus gitu. Waduh. Iya nih, udah punya mobil, mikirnya kapan punya Sini ya. Udah punya sepeda, mikir kapan punya motor. Enggak pernah cukup. Punya motor, kapan punya mobil. Itu ada video bagus banget loh. Ya, ada video bagus banget ya. Apa, Bang? Orang-orang barat yang bikin video itu. Bapak nggak share? Ya enggak lah, ngapain bisa, enggak punya kuota. Suatu ketika ada orang video itu, dia naik mobil kendaraan mewah itu kan. Wih, enak amat, mobilnya bagus. Emang kenapa? Ya, wih ya bagus ya. Begitu dia jalan, dia ketemu dia nyamperin mobil dia. Mobilnya jelek. Mobil jelek kayak gini nggak mau hidup. Dia lagi marah-marah sama mobilnya. Nah, Bumblebee kali mobilnya itu, Transformer. Dasar mobil jelek. Coba mobil saya kayak yang tadi itu. Datang orang yang pakai motor. Ngapa Pak? Ini mobil saya ini jelek lah, bapak masih enak gak kehujanan. Tapi orang barat gak kayak gini ngomongnya enggak. Cuman gambar doang. Saya pakai motor masih kehujanan. Udah Pak, nggak apa-apa syukurin aja. Kata yang punya Motor. Oh iya udah. Pergi yang punya mobil. Yang punya motor marah-marah sama motornya. Coba gua nggak punya mobil, nggak bakal kehujanan. Marah-marah dia. Padahal tadi barusan so nasihatin orang. Ya kan? Dia lagi marah-marah baru tendang standar motornya itu. Datang orang pakai sepeda. Pak, motornya rusak ditendang-tendang. Enggak katanya. Ini aja, biasa aja. Emang kenapa? Saya tadi kawan saya punya mobil. Bapak mending punya motor. Saya kemana-mana ngegoes sampai betis saya melendung. Kan gitu. Sama begitu jalan yang punya motor, yang punya sepeda. Apa di video itu yang punya sepeda marah juga sama sepedanya. Dasar sepeda nih bikin susah saya. Coba saya punya motor, lagi santai-santai dia. Ada orang jalan kaki itu. Kucerak. Mending Pak, saya mau nyampe ke sana aja lama. Bapak menggoes walaupun pegel, tapi cepat nyampe sananya. Dia lagi marah, yang jalan kaki lagi marah-marah. Tolong bisa ambil uring-uringan. Kenapa Pak? Ada yang negor. Enggak apa-apa. Begitu noleh, orang yang negor, ibu-ibu duduk di atas kursi roda. Saya udah 2 tahun nggak bisa jalan Pak. Bapak masih enak bisa jalan. Saya udah 2 tahun nggak bisa jalan. Itu aja begitu. Yang ibu-ibu itu pakai kursi roda. Videonya orang Barat, bukan orang Arab, bukan orang Indonesia, bukan. Udah selesai ibu-ibu tuh ngambak juga. Kaki ini gara-gara kamu saya nggak bisa jalan. Dia lagi santai. Lewat orang lagi ngundung keranda mau keranda mayat. Nah, untung masih hidup orang itu udah pulang. Udah gitu. Tuh, membumbung walaupun nggak bisa jalan masih hidup. Lalu itu orang barusan digotong nggak bisa jalan sendiri ke kuburan. Man kanat mana tadi? Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddarahu lahu, dan tidak datang kepadanya dunia itu kecuali, atau bisa diterjemahkan, dan dunia akan datang kepadanya hanya apa yang sudah ditakdirkan baginya. Mau katanya kamu punya rencana besar, yang dapat itu apa yang memang sudah menjadi takdir kamu. Ya udah, saya mau jadi presiden misalnya. Ya, wah sampai stres mikirin jadi presiden. Terus nggak jadi. Soalnya nggak mau kalah. Akhirnya jadi menteri. Ya tetapnya ya. Menteri. Enggak, aneh nggak ngomong. Terus nggak ngomong. Enggak. Kamu ya. Kamu nggak bakal ya bakal jadi kayak gitu aja. Kalaupun nanti kamu jadi presiden, ya memang itu yang sudah takdirkan sama kamu. Terus gitu aja. Akhirnya jadi menteri ya, syukurnya jadi menteri ya. Insya Allah nanti tukeran. As-sa'idu, orang yang berbahagia itu man ikhtara baqiyatan yadumu na'imuha. Orang yang bahagia itu adalah orang yang memilih apa yang kekal. Yadumu na'imuha, yang kenikmatannya terus menerus. Ala baliyatin
la yanfadu adabuha, daripada memilih bala bencana yang tidak pernah berhenti azabnya atau siksanya yang tidak pernah berakhir. Orang bahagia adalah dia yang memilih apa yang kekal dan merasakan kenikmatannya selamanya, ketimbang memilih baliyat ya masalah yang nanti azabnya menyebabkan dia tidak merasakan kebahagiaan. Deal? Nah, ada yang mau tanya nggak? Nggak ada. Silakan di. Cukup ya? Cukup? Mari kita tutup dengan bersama-sama ucapan nafas hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa. Kalamun qadimun la yu'alu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astaghfir min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi jalim wa hayrati ya rabbi matiyani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sahil alayya hifdhahu summa darsahu bijahin nabi wal ali summa sahabati.